Sore saya akan mempresentasikan hasil OPCBI ke saya. Jadi gerakannya set analyze. Pertama, JP Tower ini berada di Jalan Kebun Siri, Gambir, Jakarta Pusat. Dan lokasinya seperti ini. Terus perkembangan bergengsi di lokasi terbaik kota. Bangunan ini menawarkan desain arsitektur ikonik dengan teras, taman, dan beberapa tempat F&B serta fasilitas lainnya. Terus Sustainable Plan ini mendapat sertifikat BBT Green Building Council Indonesia untuk efisiensi energi, konservasi air, lingkungan ramah lingkungan. Sama potongannya ada low zone, high zone, dan teras taman. Low zone itu lantai 9 sampai 22, high zone 23 sampai 26. Teras taman. Spesifikasinya dan fasilitasnya ini memiliki total area 5.816 meter persegi, terus ada 26 lantai, tidak termasuk dengan lantai bawah, lantai ground, sama ada 6 lantai tempat parkir, 1 lantai restoran dan teres, 2 level basement parking. Terus bagian-bagian berdiri ada beberapa area, lobby area, dan teras taman. Sarana dan prasarana ini memiliki akses 24 jam, pendingin ruangan, generator cadangan, tempat parkir mobil, kabin kabling, kamera CCTV, dan lain-lain. Regulasinya ini yang harus diperhatikan. Ini mengikuti jam operasional jam 7 sampai jam 10 malam. Terus mengikuti peraturan instruksi dan manajemen JB Tower. Floor plan-nya ini low zone dan high zone memiliki perbedaan pada layout-nya. Bisa teras taman juga. Sejarah berdirinya PT Tirta Nasional Warna ini didirikan pada tahun 2001 yang merupakan bagian dari Avian Group. Ada perusahaan yang bergerak dalam penjualan dan distribusi bahan bangunan dan furnitur. Terus visi dan misinya ini, visinya memiliki meningkatkan kualitas layanan dan inovasi, meningkatkan kompetensi dan daya saing melalui pemberdayaan SDM, memperkuat jaringan distribusi, menjalankan efisiensi. Sama PT ASEAN itu menerapkan beberapa nilai budaya kerja perusahaan yang meliputi kebersamaan, selalu ada, tangguh, terencana, berinovasi, dan memberi manfaat. Dari hasil yang saya dapat dari wawancara ini, ada struktur organisasinya itu owner, terus direktur sales bersama direktur finance, DSD, deputy sales director, sama koor, operational manager, kepala cabang, operational manager, supervisor, kepala admin, sales, staff admin. Terus program ruangnya. Aktivitinya ini masuk pada jam 8:30, terus absen, briefing, terus pengecekan ke lapangan, istirahat jam 1, kembali ke kantor, pengecekan barang inventory, terus tutup dan pulang pada jam 6 sore. Terus aktivitas staff administrasi sama masuk ke jam 8:30, ikutnya jam 6, pulangnya jam 6. Terus flow activity sales ini masuk jam 8:30 dan pulangnya juga jam 6. Ya, hampir mirip aktivitinya semuanya, namun kepala cabang itu lebih bekerja di lapangan. Yang saya dapat itu SBLT-nya itu memiliki ruangan kerja dan ruang bidang yang itu strike. Opportunity menciptakan suasana kerja yang nyaman. Bisnisnya ini cabang di Purwokerto itu masih sewa dan akan sangat merepotkan jika keputusan masa sewanya habis. Terus spreadsheet-nya ruang terpisah antara satu sama lain. Lantai terpilih itu di lantai 17 dengan luasan sampai 782 meter persegi. Menurut saya ukuran kantor sudah sangat cukup untuk mengurus bagian administrasi dari perusahaan PT Aviasia. Terus SBOT-nya di lantai 17 itu strength-nya ini pemandangan perkotaan yang cukup indah, sama karena di lantai 17 suasana interior akan minim dari bisnya jalan raya. Terus bisnisnya pada keadaan darurat agak lama untuk turun ke lantai dasar. Opportunity-nya karena ruangan perkantoran difokuskan digunakan untuk bagian administrasi perusahaan, maka fasilitas yang tersedia harus selalu memadai. Yaitu sinar matahari yang cukup terang dan terik pada siang hari karena pada lantai 17. Kebutuhan ruangnya nomor 1 yang paling banyak itu ada sales dan staff admin 14 orang total semuanya. Ini kebutuhan ruangnya buat dengan browser, terus ada tabel pengelompokan. Learning alternatif yang terpilih dari 3 alternatif yang saya pilih ini. Deskripsinya itu area private ada di ruangan owner, ruangan director sales, ruangan finance, ruangan DSD. Ini tidak boleh diketahui oleh orang luar. Area semi publik itu ada ruangan kepala cabang, ruangan sales, ruangan admin, dan ruangan media. Terus pada area publik terdiri dari resepsionis dan ruang tunggu. Alasannya ini cara ruangan terkesan lebih luas dan fleksibel dan hanya sedikit sekat, yang mana ini sangat menghemat biaya pembuatan interior. Terus ruangan private hanya untuk owner saja. Terus selain itu dengan adanya ruangan semi publik yang besar diharapkan semua orang dalam perusahaan bisa saling mengenal satu sama lain. Kopi jajan seperti ini dari publik, semi publik, terus sampai ke private. Terus matriks.
Deskripsinya ini ruangan disusun disesuaikan dengan jabatan dan perusahaan dari perusahaan. Terus ruangan direksi dan owner berdekatan agar mempermudah interaksi. Ruang publik yang luas mempermudah interaksi. Terus dalam ruangan staf paling mendekati dengan entrance. Bosnya secara keseluruhan ini memiliki suasana kantor yang luas dan nyaman. Tinggi kantor yang memiliki suasana udara yang bersih, meningkatkan kualitas produk, dan selalu berinovasi, memberikan pengalaman yang seru kepada seluruh staf di perusahaan, mempermudah para staf dengan ergonomi furniture yang pas. Konsep perancangan. Yang highlight ini ada kebersamaan, selalu ada terencana, berinovasi, memberi manfaat. Mind mappingnya seperti ini, ada solidaritas tim, kolaborasi, perencanaan, kreativitas, produktivitas, dan lain-lain. Dan brainstormingnya ini karena suasana perkotaan tuntutannya kerja keras, mengumpulkan ketenangan dan interaksi, memiliki tujuan meningkatkan produktivitas, dan suasana ruang digital itu pencahayaan alami, pengawalan yang memadai, sama memanfaatkan teknologi AI artificial intelligence seperti touch sensor. Goals itu memberikan kenyamanan kepada staf yang bekerja, memberikan fasilitas yang memadai, dapat mendesain kantor sesuai dengan konsep green design dengan semua dapat menghilangkan stres yang berlebihan. Tema dan stylenya ini alami dengan desain gaya modern. Bersama terencana dan berinovasi untuk mencari solusi masalah yang dimiliki customer. Maka dari itu, mendesain interior pun dalam memilih material dan warnanya sesuai dengan kebutuhan dan terorganisir dengan baik. Membuatnya, berarti goals yang disampaikan melalui gambar. Suasana berkota yang ramai serta kompetisi ditambah dengan tuntutan pekerjaan yang berat menimbulkan stres bagi individu. Maka desain diterapkan yaitu back to nature. Ceritanya ini kenyamanan, goals yang diinginkan. Dan itu desain yang nyaman ini akan mempengaruhi psikologis dan kenyamanan staff. Konsep bentuknya ini, konsep bentuk dimaksud oleh material kayu dengan bentuk yang geometris yang membuat udara memiliki kesan simpel, namun tetap mendapatkan kesan modern. Konsep materialnya seperti ini, bambu, sekat kayu, background kayu, terus konsep warnanya ini dimention menggunakan material kayu mahoni dan daun-daun sintetis. Daripada beberapa bagian ini, bagian dengan background. Pencahayaannya, pencahayaan menggunakan lampu berbentuk persegi padan dan lampu LED light. Sinar matahari juga menjadi salah satu konsep pencahayaan. Konsep pengawalan menggunakan AC sentral karena penghemat pengeluaran listrik kantor bisa diatur dengan suhunya dengan mudah dan awet sehingga minim perawatan. Konsep keamanan dengan CCTV 24 jam. Layoutnya ini seperti ini yang terpilih interaktif juga. Deskripsinya ini kelebihannya ini bisa terlihat desain dan konsep definisinya karena dekorasi ruangannya terus fasilitas memadai, kekurangannya itu maintenance pada ruang interior yang cukup mahal karena banyak permainan desain. Jadi dan ini aksonometrinya dibangun di kantor seluas 982 meter persegi. Perspektifnya, public area, ada coffee shop, terus ada resepsionis, sama material batu marmer berwarna infrared dan marmer grey infrared. Ini perspektifnya, ada ruangan tunggu. Dan ruangan tunggu ini juga memiliki meja bar pada bagian kiri untuk orang bercengkerama dan duduk di situ. Terus di private area ada ruangan administrasi dan ruangan lain. Ini perspektifnya. Terus pada area administrasi ini terdapat sekat kayu dan laser cutting yang membentuk motif batik. Ruangan ini memiliki tempat staf pada area semi private untuk beristirahat sebentar. Private areanya, ruangan lorong ini saya pilih karena ini paling mencerminkan desain green design ya, karena ada bambu dan marmer putih ini. Ruangan lorong. Terus furnitur yang alternatif satu seperti ini terlalu besar dan hanya bisa menampung 4 orang saja. Dan yang terpilih ini bisa menampung hingga 10 orang dan bisa menghemat space lebih banyak. Konsep materialnya itu menggunakan aluminium hollow, plywood, sama polikarbonat kuning untuk partisi sekat. Seperti ini ada partisi sekat. Sistem jaringan kabelnya berada di bawah top table, seperti aluminium untuk menampung kabel. Bisa fasilitasnya pun sangat mudah karena plywood dilapis oleh HPL sehingga tahan air. Sistem jaringan kabel pada bagian meja resepsionis itu ada bolongan untuk kabel sama juga menggunakan gourmet meja. Kemudian fasilitasnya pun hampir-hampir sama dengan ruangan workshop, ruangan administrasi. Material konstruksinya ini saya memilih lantai karena ini sangat penting karena dapat meredam suara sepatu pada lantai dengan baik, mudah dibersihkan dan praktis, biar perawatan yang kecil dan awet. Pada bagian ceiling ini
Pemasangannya menggunakan Bluetooth karena pemasangan cukup mudah dan ekonomis, mudah dibersihkan, praktis, ya perawatan terjangkau dan awet. Ergonomisnya ini ada social ergonomics, terus relasi kekuasaan, motivasi, perilaku, stres, komunikasi, kekuasaan. Ergonomi menjadi potensi standar seperti ini. Baru ini menggunakan yang medium station yang sehingga menampung 10 orang dan dapat menghemat space banyak karena tidak terlalu besar meja. Pada kursinya ini dengan ukuran 55 kali 88 kali 55 cm dengan armrest agar dapat menghindarkan tangan. Satu bilik luasan meja ini berukuran 1530 mm kali 530 mm. Luasan ini sangat cocok dan pas untuk orang beraktivitas. Ketinggian mejanya itu sekitar 740 mm atau 74 cm. Konsep penjahit pada kantor baru ini menggunakan LED white yang tadi, terus ada sinar matahari, ruangan interior ini bisa menghemat energi listrik sampai 50%. Penjahit pada resepsionis sudah masih menggunakan lampu LED white. Seperti ini salah satu contohnya. Letak lampu berada pada posisi ketiga pada gambar tersebut. Sambungan yang dipakai untuk pencahayaan resepsionis ada LED Philips 40 watt. Untuk penghawaan, konsep penghawaan menggunakan akses sentral, terus kaca film juga sehingga tidak tembus ke dalam, sama akses sentral. Dan dilengkapi kaca double glass yang dilapisi oleh kaca film. Ruangan interior tidak terkena langsung panasnya sinar matahari dari luar. Kendali bising, ada backdrop dinding kayu, terus marmer. Ini untuk meminimalisir suara dari luar juga karena adanya backdrop. Terus adanya partisi juga. Terus samanya ada sound masking device. Ergonomi emosional. Awal resepsionis dengan konsep dimension ini dominasi dengan material-material yang berasal dari alam seperti kayu, bambu, dan marmer. Ini pemilihan warnanya pun sangat natural dan warnanya sangat konsep emosionalnya. Desain pada konsep kantor ini sudah dirancang untuk kenyamanan para staf pada perusahaan ini. Ruangan didesain berurutan dari entrance sampai ke ruangan presiden direktur secara ergonomis dan memudahkan para staf untuk berpindah dari satu ruang ke ruangan yang lain. Ruangan interior juga didesain berdekatan seperti ruang administrasi dengan ruang kepala cabang yang mana ini mempermudah komunikasi karyawan dengan atasan. Lalu ruangan direksi pisah pada bagian ruangan private yang mana ini sangat menjadi privasi perusahaan. Dan presentasi dari saya, terima kasih.